Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia, yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin, pada kesempatan ini saya berada di sini untuk menanggapi atau merespon sebuah mosi tentang perkembangan teknologi yang lebih memunculkan dampak negatif pada peserta didik jenjang SD. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas tutorial yang telah diberikan. Hadirin yang saya hormati, teknologi pada zaman dahulu didefinisikan sebagai kata untuk kerajinan tangan atau keterampilan. Seiring berjalannya waktu, teknologi disebut sebagai dasar ilmu. Kini seluruh penemuan teknologi menjadi struktur pemikiran, lantas menciptakan ide cemerlang untuk cikal bakal teknologi yang baru yang lebih hebat. Jika kita mendengar teknologi untuk sekarang, yang kita bayangkan pasti adalah barang-barang yang berhubungan dengan media massa dan barang-barang canggih lainnya. Padahal teknologi lebih dari itu. Teknologi itu sangat luas. Bahkan teknologi diartikan sebagai inovasi umat manusia dalam memenuhi kebutuhannya agar membantu kenyamanan mereka. Siapa yang tidak terbuai dengan teknologi saat ini? Dalam sekejap mata, apa yang kita inginkan dapat tercapai. Kemajuan dan kecanggihan teknologi ini sangat membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Hadirin yang saya hormati, menanggapi mosi tentang perkembangan teknologi yang lebih memunculkan dampak negatif pada peserta didik jenjang SD, menurut pendapat saya, mosi ini kurang tepat. Segala sesuatu memang pasti ada dampak positif dan negatifnya. Namun pandangan saya untuk perkembangan teknologi malah lebih memunculkan dampak positif dibandingkan dengan dampak negatifnya. Meskipun dalam penggunaannya kita harus mengarahkan dan kita harus mengawal anak-anak kita, anak didik kita agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi ini. Anak-anak usia sekolah dasar memiliki karakteristik yang unik dan berbeda-beda antar setiap individunya. Anak usia sekolah dasar lebih senang bermain, lebih senang bergerak, bekerja kelompok dengan teman sebayanya, dan merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Anak-anak sekolah dasar umumnya akan mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya sebagai bahan informasi dan bahan pengetahuan pada dirinya, sehingga interaksi dengan lingkungan akan membentuk kuat perkembangan kognitifnya. Anak-anak sangat cepat dan tanggap dalam hal mengenal teknologi. Mengapa? Karena kehidupan sehari-harinya sudah dipenuhi dengan kecanggihan teknologi. Dimulai dari mereka bangun tidur, mereka sudah melihat televisi, kemudian bermain game dengan gadget yang canggih, kemudian mengunduh informasi atau bahan ajar menggunakan internet.
Anak-anak SD yang biasanya pasif akan menjadi lebih aktif dikarenakan ketertarikannya pada internet. Dan setiap anak akan terangsang untuk belajar maju, untuk belajar dengan potensi dan kecakapan yang dimilikinya. Teknologi juga bisa membantu anak-anak agar lebih belajar dengan efektif dan efisien. Misalnya dengan menggunakan aplikasi belajar atau video pembelajaran, anak-anak dapat memahami materi pelajaran secara lebih mudah dan menyenangkan. Mengenalkan teknologi kepada anak usia SD merupakan langkah penting yang perlu kita lakukan. Mengapa? Karena teknologi akan menjadi hal yang semakin tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan mengenalkan teknologi sejak dini, anak-anak akan lebih siap menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Mereka juga akan terbiasa menggunakan teknologi yang lebih canggih dan fleksibel. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.